Selanjutnya ada asimilasi nitrogen. Nitrogen merupakan elemen yang sangat esensial, menyusun bermacam-macam persenyawaan penting, baik organik maupun anorganik. Ketersediaan nitrogen di alam berada dalam beberapa bentuk persenyawaan, yaitu berupa nitrogen 72% volume dari udara, dan nitrogen oksida, nitrogen monoksida, dan nitrat, dan amonium. Sedangkan di dalam tanah, lebih dari 90% nitrogen dalam bentuk anorganik. Pada tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar, baik dalam bentuk ion nitrat ataupun ion amonium. Tanaman dapat menyerap ion nitrat atau amonium dari tanah melalui rambut akarnya. Jika nitrat diserap, pertama-tama akan direduksi menjadi nitrit dan kemudian ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Pada tanaman yang memiliki hubungan mutualistik dengan ozonida, nitrogen dapat berasimilasi dalam bentuk ion amonium. Sedangkan hewan, jamur, dan organisme heterotrop lain mendapatkan nitrogen dalam asam amino, nukleotida, dan molekul organik kecil. Pada tumbuhan tinggi, umumnya sumber terpenting nitrogen adalah ion nitrat yang diambil dari larutan tanah. Jadi di dalam tanah menjadi spesies ion nitrat yang tidak stabil. Dalam situasi aerobik, ion nitrogen lebih banyak dalam bentuk nitrat. Namun, dalam suasana anaerobik, nitrat akan tereduksi secara bertahap menjadi ion amonium. Nah, yang berperan pada proses konversi tersebut adalah bakteri nitrifikasi dan bakteri denitrifikasi. Di alam dikenal ada banyak bakteri yang terlibat dalam konversi nitrat menjadi amonia ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber nitrogen tumbuhan, jamur, dan bakteri. Yang pertama, ada beberapa jamur, bakteri, dan euglena yang sumber nitrogennya itu berasal dari anorganik. Yang kedua, ada beberapa jamur dan bakteri, sumber nitrogennya berasal dari anorganik, terus amonia dan nitrat. Selanjutnya yang ketiga, ada bakteri pada umumnya, alga, dan tumbuhan tinggi mendapat sumber nitrogen dari anorganik, dari amonia, dan dari nitrat. Beberapa bakteri dan alga biru hijau mendapatkan sumber nitrogen dari organik, kemudian dari amonia dan nitrat, dan juga nitrogen gas. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Siklus nitrogen secara khusus ini sangat dibutuhkan. Contohnya pada aktivitas manusia seperti pada pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pada tumbuhan banyak dari nitrogen digunakan dalam molekul klorofil yang terpenting untuk fotosintesis dan pertumbuhan lebih lanjut. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Jadi, siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan. Contohnya, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pada tumbuhan banyak dari nitrogen digunakan dalam molekul klorofil, dan yang terpenting untuk fotosintesis dan pertumbuhan yang lebih lanjut. Pada siklus nitrogen, terjadi perubahan siklus
antara fase nitrogen anorganik dan nitrogen organik yang melibatkan hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme lain, dan beberapa faktor lingkungan abiotiknya.